Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya ingin men-sharingkan sebuah cerita dengan judul Saksi. Baiklah, saya akan memulainya. Ia adalah saksi. Tugasnya ialah tidak menambah-nambah atau mengurangi dari kebenaran. Tugasnya ialah menyatakan kebenaran. Biarlah penasihat hukum yang akan menafsirkannya. Biarkanlah juri mengambil keputusan, dan biarlah hakim yang menerapkannya. Saksi menyatakan kebenaran. Kalau ia berbuat lebih atau kurang dari itu, maka ia akan mencemarkan hasilnya. Menyatakan kebenaran, maka keadilan mempunyai kesempatan. Kita sebagai orang percaya juga adalah saksi. Kita pun membuat janji. Sama seperti saksi di pengadilan dan hakim tidak kelihatan, tetapi Alkitab ada. Dunia yang mengamati juri dan kita adalah saksi utama. Kita mendapat panggilan tidak kurang daripada Yesus sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Tugas kita adalah menyatakan kebenaran. Titik. Akan tetapi, ada satu perbedaan antara bersaksi dalam pengadilan dan bersaksi bagi Kristus. Saksi di pengadilan pada akhirnya akan keluar dari pengadilan. Tetapi saksi bagi Kristus tidak pernah melepaskan tugasnya sebagai saksi. Karena tuntutan-tuntutan Kristus selalu diadili, sidang pengadilan ialah terus, dan kita tetap berada di bawah sumpah. Bagi orang percaya, penipuan tidak pernah termasuk pilihan. Ia juga tidak merupakan pilihan bagi Tuhan. Kalau Tuhan kita diikuti, kita pun tidak pernah berdusta. Dalam Yesaya 53 ayat 9 mengatakan, "Ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Setiap katanya tepat dan setiap kalimatnya benar." Dalam Mazmur 101 ayat 7 mengatakan, "Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di mataku." Kita harus mengakui bahwa kebenaran itu agaknya tidak cukup untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Kita ingin supaya bos kita menyenangi kita, jadi kita memuji-muji. Polishing the apple. Tuhan menyebutnya berbohong. Keluarga. Kebohongan adalah seperti rayap pada sejarah keluarga. Karir. Tanya kepada karyawan yang diberhentikan karena penggelapan uang. Apakah berbohong itu tidak fatal? Iman. Bahasa iman dan bahasa kebohongan mempunyai dua macam kata-kata yang berbeda. Mereka fasih dalam bahasa kebohongan akan mengalami bahwa istilah seperti pengakuan dan pertobatan sulit untuk diucapkan. Ananias dan Safira merupakan contoh tentang kebohongan. Pada akhirnya, penipuan mereka berakhir dengan kematian. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 5 dan 10 mengatakan, "Rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya." Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 11 mengatakan, "Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu."
Dulu pernah ada seorang yang berhasil menjadi anggota orkes Kaisar Cina, meskipun ia tidak dapat bermain suling. Setiap kali orkes itu bermain, ia menempelkan suling itu ke mulutnya, lalu berpura-pura bermain sekalipun tidak mengeluarkan satu bunyi pun. Ia mendapat gaji, walaupun tidak terlalu besar, dan dia menikmati hidup yang lumayan. Kemudian Kaisar minta permainan solo dari setiap pemain orkes. Lalu pemain suling itu menjadi gugup. Ia berpura-pura sakit, tetapi tabib Kaisar tidak tertipu. Pada hari ia harus menghadap raja untuk bermain solo, ia meminum racun dan mati. Penjelasan dari bunuh diri ini menghasilkan ungkapan yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris, yaitu ia menolak untuk menghadapi musik itu. Obat untuk penipuan hanya satu, yaitu hadapilah musiknya. Hadapi masalah dan ungkapkan kebenaran. Ada di antara kita yang hidup dalam kebohongan. Ada di antara kita yang berjalan dalam bayangan gelap. Kebohongan Ananias dan Safira menyebabkan kematian. Begitu pula dengan kebohongan kita. Ada di antara kita yang menguburkan suatu keluarga, sebagian hati nurani, dan bahkan sebagian iman. Semuanya hanya karena kita tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Amin. Terima kasih.